kekasih di dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan September. Setiap perubahan-perubahan hari-hari kita, tetap yakinilah bahwa Allah ada di sana. Dan kalau Allah ada di sana, maka Dia akan terlibat secara langsung dan menciptakan satu rencana yang indah dalam hidup kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau terus-menerus memandu hidup kami dalam segala kehidupan yang di depan kami penuh dengan ketidakpastian. Tapi jaminan dari firman-Mu yang menyertai kami, itu yang membuat hati kami terus tenang, hati kami terus percaya kepada Tuhan. Bukankah Engkau lebih besar dari setiap pergumulan kami? Bukankah Engkau lebih ajaib? Bukankah Engkau lebih indah? Dan bukankah Engkau lebih pasti dibandingkan setiap perubahan hidup kami? Kami percaya. Dan biarlah firman Tuhan memberkati kami pagi ini dengan berkat-berkat yang luar biasa, sehingga kami diteguhkan dan dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya, ingat di Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Mari kita membaca bersama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok akan dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesesuaian sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semuanya. Beberapa hari yang kemarin saya pergi ke Anyer, karena ada satu hal yang saya harus lakukan di Anyer. Saya bertemu dengan beberapa orang ketika saya menanyakan bagaimana kondisi ekonomi mereka dan bagaimana kondisi pariwisata di sekitar daerah Anyer. Pada dasarnya secara umum mereka berkata mereka sangat menjadi takut dan khawatir keangkan kehidupan ini imbas dari COVID ini, sehingga ada begitu banyak hal yang terhenti, perhotelan dan beberapa pariwisata. Sekalipun ada beberapa hotel yang banyak dikunjungi karena mereka melakukan protap kesehatan yang sangat ketat, tapi pada dasarnya ada begitu banyak orang yang merasa khawatir tentang kehidupan menjelang menjelang hari-hari ini semuanya, apalagi imbas COVID ini. Jadi tidak bisa dipungkiri, jadi COVID ini telah menghilangkan sebuah harapan, sebuah keoptimisan, pemikiran-pemikiran positif di dalam hidup kita semuanya. COVID telah menyebabkan begitu banyak orang menjadi paranoid, menjadi takut luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, COVID telah memberikan kepada kita semuanya sumbangsih yang buruk dalam satu sisi. Akhirnya banyak orang kemudian menjadi takut luar biasa, khawatir tentang hidupnya, khawatir tentang masa depannya, khawatir tentang kesehatannya, khawatir tentang bagaimana nanti nasib dari keturunan mereka semuanya dan nasib masa depan dari keturunannya. Tapi itulah yang terjadi. Nah, kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-35 ini, maka kita bisa melihat bagaimana Yesus melarang murid-muridnya untuk mereka menjadi khawatir, takut dikuasai oleh kekhawatiran itu sendiri. Yesus melarang kepada mereka semuanya, kepada murid-murid, supaya mereka semuanya tidak menjadi takut atau menjadi khawatir. Khawatir itu adalah sebuah perasaan gelisah, takut terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi, terkait dengan pemikiran-pemikiran yang sangat negatif tentang sesuatu yang akan datang, yang akan menimpa dalam hidup mereka semuanya.
Jadi kekhawatiran itu merupakan sebuah kegelisahan dari hati yang terimbas oleh karena rasa takut tentang masalah-masalah yang akan datang yang belum terjadi dengan prediksi-prediksi yang mungkin lebih dominan negatif di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama. Kita akan belajar dari satu hal. Ketika Yesus melarang kita semuanya untuk menjadi khawatir. Mengapa Yesus melarang kita semuanya menjadi orang-orang Kristen yang khawatir? Itu menjadi sesuatu yang penting di dalam hidup kita semuanya, supaya kita menyadari bahwa kekhawatiran itu tidak pantas untuk membuat sebuah tempat tinggal di dalam pikiran dan hidup kita, membuat tempat permanen di dalam hati dan hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang terkuasai oleh khawatir itu sendiri. Jadi mengapa kita tidak boleh khawatir? Yang pertama adalah begini Bapak Bu, ternyata kekhawatiran itu menempatkan kita sebagai pengambil keputusan yang sangat buruk. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ini, dari ayat 25 ayat sampai 34 ini, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita semuanya untuk kita tidak menjadi khawatir. Ingat, ini merupakan satu perintah yang bersifat aorist imperatif. Artinya, ini merupakan satu perintah yang mengikat kepada kita semuanya, bersifat seumur hidup, dan kita harus action langsung, real, nyata melakukannya. Ini perintah, dan ini bukan sebuah undangan. Ini adalah satu perintah yang harus kita lakukan dalam hidup kita semuanya. Nah, kekhawatiran itu sering membuat kita semuanya mengambil keputusan-keputusan menjadi tidak baik, tidak benar, tidak bijaksana. Nah, kekhawatiran itu seringkali membuat kita semuanya dominan berpikir negatif. Dan kalau kita berpikir dominan lebih negatif, apa yang terjadi? Maka kita menjadi orang-orang yang tidak melakukan perintah dari Tuhan Allah sendiri. Kita seringkali membawa masalah-masalah dan kekhawatiran itu lebih besar tinggal di dalam benak, di dalam pikiran kita semuanya, sehingga kita menjadi lebih khawatir dibandingkan kita mendengarkan perintah Allah. Perintah Allah adalah jangan kamu khawatir. Tetapi karena kekhawatiran itu lebih banyak kita pikirkan dan mengambil fokus hidup kita lebih besar, dan kemudian kita berikan tempat secara permanen, akhirnya kekhawatiran itu menjadi satu pilihan atau keputusan yang telah menguasai dan kita ambil, sehingga akhirnya kekhawatiran itu memberi ruang di hidup kita lebih besar, kita kasih makan lebih besar, dibandingkan kita memberi ruang kepada perintah Allah di dalam hidup kita semuanya. Dibandingkan kita memberikan makanan kepada perintah Allah lebih besar di dalam hidup kita semuanya. Dan ingat, ketika kita menjadi orang Kristen yang tidak melakukan perintah Allah, maka kita adalah orang-orang Kristen yang disebut sebagai orang Kristen yang disersi. Kita adalah orang-orang Kristen yang telah meninggalkan medan pertempuran kita. Kita tidak tunduk terhadap aba-aba atau perintah yang diberikan kepada pemimpin rohani kita, pemimpin iman kita, yaitu Tuhan Allah sendiri. Jadi ketika kita tidak taat kepada perintah Allah, berarti kita berada dalam posisi disersi, memberontak dan melawan kepada perintah Allah itu sendiri. Kita meninggalkan medan pertempuran, kita meninggalkan medan di mana kita harus melakukan kehendak dari Bapa kita semuanya. Jadi ingat, kekhawatiran itu telah menempatkan kita menjadi orang-orang disersi, pemberontak-pemberontak, oposisi, yang secara langsung kita melawan Allah. Kenapa? Karena kekhawatiran itu adalah perintah. Jadi perintah itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Mandat dari jenderal yang tertinggi di hidup kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Jadi, di pemandangan Allah ketika kita khawatir, itu merupakan satu kejahatan yang serius. Itu bukan main-main. Jadi kekhawatiran itu di pemandangan Allah itu merupakan satu kejahatan yang serius. Dan Allah tidak akan mentolerir segala oposisi, segala kedisersian kita terhadap pelanggaran terhadap perintah Allah itu sendiri. Tidak ada toleransi ketika kita menjadi orang yang lebih dominan khawatir. Karena efek dari kekhawatiran itu menjadi sangat merusak dalam hidup kita semuanya. Karena efek dari kita tidak melakukan perintah Allah itu sangat merugikan dalam hidup kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam iman, ingat, kekhawatiran itu merupakan sebuah pengambilan keputusan yang sangat buruk di dalam hidup kita semuanya. Jadi ketika kita khawatir, sebenarnya kita telah mengambil keputusan yang sangat jelek, sangat buruk. Keputusan apa? Keputusan untuk melanggar firman Allah. Keputusan apa? Untuk memberontak kepada Allah. Keputusan apa? Untuk menjadi disersi di hadapan Tuhan. Keputusan untuk kita menempatkan diri kita menjadi orang-orang yang pergi dari langgang medan pertempuran di hidup kita semuanya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa keputusan-keputusan yang buruk itu ternyata benar-benar membuat kita kemudian menghadapi masalah-masalah yang sangat kuat
lebih dominan merugikan kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, kita pelajari ada 3 hal yang buruk ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang sangat buruk di dalam hidup kita semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, nah, ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang buruk di hidup kita semuanya, maka ada 3 hal yang sangat penting. Keputusan-keputusan itu akan memberikan beberapa pengaruh di dalam hidup kita semuanya. Pertama adalah kerohanian kita itu menjadi sakit, Bapak Ibu. Kerohanian kita itu menjadi sakit. Yang tidak pernah kita sadari ketika kita mengambil keputusan, membiarkan kekhawatiran itu menguasai hati, menguasai pikiran kita semuanya adalah rohani kita itu menjadi sakit. Rohani kita itu menjadi lemah. Rohani kita itu menjadi pribadi yang tidak pernah kemudian memiliki imun rohani yang begitu kuat. Khawatir itu sebenarnya sedang berkata kepada Tuhan begini, engkau tidak mampu Tuhan, engkau tidak sanggup, engkau tidak berkuasa menolong aku. Masalahku itu terlalu berat dan tidak ada jalan keluar Tuhan. Ini khawatir terlalu besar, gak mungkin engkau bisa mampu Tuhan. Jadi kekhawatiran itu sebenarnya sedang meremehkan Tuhan. Kekhawatiran itu sebenarnya sedang meletakkan bahwa Tuhan itu ada di bawah dari kekhawatiran itu sendiri. Kekhawatiran itu sedang mengatakan bahwa engkau tidak layak dan tidak pantas dipercayai. Engkau tidak memiliki kekuatan dan kuasa apapun juga. Engkau tidak mungkin Tuhan sanggup mengatasi hal ini. Tuhan, engkau nggak mungkin, masalah ini terlalu berat. Itulah kekhawatiran. Kekhawatiran itu dipandang sebagai sebuah kejahatan. Karena itu merupakan sebuah penghalang bagi kita semuanya untuk menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, untuk menempatkan kuasa Tuhan sebagai kuasa Tuhan, untuk menempatkan keperkasaan Tuhan sebagai keperkasaan Tuhan, untuk menempatkan Allah yang hebat sebagai Allah yang hebat. Jadi kekhawatiran itu sebenarnya merupakan satu bentuk ketidakpercayaan kita kepada Allah. Kekhawatiran itu merupakan satu bentuk bahwa kita tidak punya iman kepada Tuhan. Dan kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan, berarti kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, kalau kita tidak mungkin berkenan kepada Allah, seperti Ibrani berkata, di dalam Ibrani pasal yang ke-11, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Dan kalau kita tidak percaya kepada Allah, ya kita tidak akan memiliki upah. Dan kalau kita tidak memiliki upah, ya kita tidak menerima segala sesuatu. Akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kekhawatiran itu merupakan satu hal yang bisa merusak kesehatan rohani kita semuanya. Karena kita sedang tidak percaya kepada Tuhan. Karena kita tidak beriman kepada Dia. Karena kita tidak meyakini bahwa Allah kita itu adalah sanggup. Bahwa Allah kita itu perkasa. Bahwa Allah kita itu dahsyat. Bahwa Allah kita hidup. Bahwa Allah kita itu sanggup dan mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tidakkah kita ingat bahwa segala sesuatu diciptakan Allah itu dari tidak ada menjadi ada? Bukankah kita tidak pernah ingat sedikit pun? Bukankah Allah itu sanggup melakukan apapun juga di luar batas-batas kemampuan alam sekalipun? Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu di hidup kita semuanya. Maka ketika kita mengambil keputusan-keputusan dengan buruk karena kita khawatir, itu yang menyebabkan akhirnya kerohanian kita menjadi tidak sehat. Bapak Ibu lihat, kalau kerohanian kita menjadi tidak sehat, apa yang terjadi? Di sana kita menjadi malas untuk berdoa. Di sana kita menjadi malas untuk baca firman Tuhan. Kita malas untuk beribadah. Kita malas untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kita tidak lagi percaya kepada dimensi kekekalan. Kita tidak lagi percaya bahwa iman kepada Kristus itu bisa melakukan dan bisa menampilkan mujizat-mujizat. Kita tidak lagi percaya bahwa ada pengharapan bersama-sama dengan Kristus. Kita tidak lagi percaya bahwa Allah kita itu sanggup melakukan keajaiban-keajaiban. Sekalipun kita tahu bahwa Allah kita itu namanya ajaib, tapi kita nggak percaya. Kenapa? Karena rasa khawatir itu membuat kita menjadi lebih berkembang negatif. A priori, kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, ketika kita khawatir, kita bukan hanya tidak percaya kepada Tuhan, iman kita menjadi menurun luar biasa. Iman kita drop off luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak memiliki kapasitas iman. Rasa-rasanya kita sudah putus asa, hilang pengharapan. Rasanya apa? Gairah rohani itu sudah tidak lagi ada. Kerinduan terhadap Allah itu nggak ada lagi. Kerinduan terhadap firman, kerinduan terhadap ibadah, kerinduan untuk menyenangkan Tuhan, kerinduan untuk berbakti kepada Dia itu nggak ada lagi. Kenapa? Sebab pikiran kita sudah negatif terhadap Tuhan. Kita nggak percaya kepada Tuhan, kita tidak punya iman lagi kepada Tuhan. Jadi pada waktu kita mengambil keputusan secara buruk, imbasnya adalah kerohanian kita menjadi tidak sehat. Dan ketika rohani kita tidak sehat, kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak punya iman kepada Tuhan, kita sedang berkata, Tuhan
Tuhan engkau tidak sanggup, Tuhan engkau tidak mampu. Dan kita sedang menempatkan Tuhan tidak lagi dalam kapasitas Tuhan, tapi kita menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang telah buruk di hadapan diri kita sendiri. Maka jangan heran, ketika kita mengambil keputusan buruk, maka imbasnya adalah kerohanian kita menjadi sakit luar biasa. Malas berdoa, malas baca firman, malas ibadah, malas bersekutu, tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi punya gairah rohani, iman kita menjadi menurun drastis, kita tidak lagi punya passion yang luar biasa. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita berbakti, bagaimana kita melayani Dia, kita nggak punya lagi. Jadi, kalau kita mengambil keputusan yang buruk karena kita khawatir tadi, maka imbasnya adalah kerohanian kita itu menjadi kerohanian yang sedang sakit. Kerohanian yang tidak sehat. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, maka jangan menjadi khawatir sehingga kita mengambil keputusan-keputusan yang buruk. Karena keputusan-keputusan yang buruk itu berimbas karena kerohanian kita menjadi sakit luar biasa. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita mengambil keputusan-keputusan secara buruk karena kekhawatiran tadi, yang kedua imbasnya adalah kita menjadi sakit dalam emosi kita, atau emosi kita itu menjadi sakit. Khawatir itu merugikan tingkat emosional kita semuanya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ada seseorang psikiater berkata, sumber dari segala sakit penyakit yang ada di dalam psikis seseorang itu bersumber kenapa? Bersumber dari kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu menyebabkan emosi seseorang itu menjadi tidak sehat. Emosinya lebih tinggi dibandingkan rasionalitas dia, logika dia yang baik. Nah, pakar psikologi mengatakan bahwa kekhawatiran itu adalah akar penyebab yang mendasari masalah-masalah psikis yang terjadi kepada kehidupan seseorang. Jadi, kekhawatiran itu adalah akar penyebab yang mendasari penyakit-penyakit psikis atau masalah-masalah psikis yang terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi ketika kita mengambil keputusan-keputusan dengan cara buruk karena kita khawatir tadi, maka emosi kita itu menjadi tidak sehat. Dan ketika emosi kita tidak sehat, apa yang terjadi? Maka kita sedang menghadapi tekanan secara psikis. Dan itu yang membuat kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang sedang menghadapi atau bisa menghadapi juga masalah-masalah sakit mental, sakit psikis di dalam hidup kita semuanya, bisa berujung juga sakit jiwa di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita menjadi orang yang sakit di dalam emosi kita, apa yang terjadi? Di sana kita menjadi orang yang mudah untuk marah. Kita menjadi orang yang mudah terprovokasi. Sedikit masalah-masalah, tetapi itu kemudian membuat kita terpicu emosi kita. Untuk segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita, di harapan kita, kalau ada sesuatu yang mungkin itu seperti menyinggung kita, tidak mengenakan kita, kita menjadi cepat marah, cepat terprovokasi. Kenapa? Karena ketika emosi kita sakit, di sana kita menjadi orang yang mudah marah, mudah tersinggung, mudah terprovokasi. Segala hal apapun juga yang sebenarnya tidak ada hubungannya, yang sebenarnya bukan berhubungan dengan kita, itu menjadi pemicu besar bagi kita semuanya. Akhirnya kita menjadi mudah untuk marah. Bapak Ibu, orang kalau mudah sakit emosinya, maka jangan heran kalau orang itu mudah tersinggung, baperan tinggi, mudah terprovokasi, dan akhirnya menyebabkan orang menjadi takut mendekat dalam hidup kita semuanya. Wajah kita menjadi wajah yang tidak enak untuk dilihat. Wajah kita itu judes luar biasa. Wajah kita dipenuhi dengan amarah. Wajah kita tidak menunjukkan persahabatan. Wajah kita itu menunjukkan sebuah bentuk pertikaian yang luar biasa. Wajah itu, Bapak Ibu, itu seperti cairan yang terjadi dimiliki oleh kambing dan domba. Bapak Ibu, kambing dan domba itu sama-sama mengeluarkan sebuah cairan. Kalau domba itu mengeluarkan sebuah cairan yang membawa orang-orang itu mendekat kepada dia dan akhirnya mereka bertemu dan masuk di kandang. Tapi kalau cairannya kambing itu adalah cairan permusuhan, cairan kewilayahan, cairan menunjukkan bahwa ini adalah otoritasku, ini adalah wilayahku, jadi jangan dekat-dekat. Kalau kamu dekat-dekat, aku hajar, aku tanduk itu semuanya. Jadi kalau orang sakit emosi atau jiwanya itu sakit, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Seringkali wajahnya itu seperti mengeluarkan cairan permusuhan, mengeluarkan cairan yang membuat orang tidak bisa mendekat, mengeluarkan cairan yang wajahnya itu kemudian tidak sedap dipandang, wajahnya itu tidak enak dipandang, wajahnya itu tidak enak kemudian untuk dijadikan sahabat. Apa yang terjadi? Orang meninggalkan. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak mau bersahabat dengan kita, jangan-jangan sebenarnya diri kita yang menjadi masalah, bukan orang lain.
Seringkali masalah terbesar kenapa orang-orang tidak mau dekat dengan kita, tidak mau bergaul dengan kita. Jangan-jangan cairan wajah kita, cairan pikiran kita itu mengeluarkan aroma permusuhan, aroma kemarahan, mengeluarkan aroma provokasi, ketersinggungan, baperan yang tinggi. Sehingga orang tidak mau dekat dengan kita semuanya. Dan ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang tidak sehat, emosi kemudian kita menjadi sakit, kita bukan hanya menjadi mudah marah, mudah terprovokasi, tapi kita juga menjadi lebih cemas, lebih panik. Menghadapi masalah ini kita jadi panik, menjadi lebih cemas, gelisah, takut luar biasa. Dikit-dikit kita takut, aduh ada apa ya nanti, gimana ya nanti, wah aduh gimana ya nanti ya, terus gimana caranya, kita menjadi lebih takut luar biasa, panik luar biasa. Dan ingat, orang-orang yang panik, orang itu justru akan menuai masalah-masalah lebih besar dalam hidupnya. Orang-orang yang cemas, orang itu justru memperbesar masalah lebih besar lagi. Jadi, orang yang tidak sehat iman, tidak sehat emosinya, itu cenderung orang itu menjadi panik. Dan kalau udah panik, apa yang terjadi? Maka masalah-masalah tambah lebih besar. Maka masalah-masalah dan tekanan-tekanan itu lebih besar lagi. Jadi lebih panik. Dan bukan hanya itu, ketika emosi kita menjadi tidak sehat, apa yang terjadi? Di sana pikiran kita cenderung negatif. Kita melihat, memikirkan, menganalisa segala sesuatu itu demi dan cenderung hal-halnya lebih cenderung negatif. Jangankan positif, lebih cenderung negatif. Jadi presaposisi yang ada di benak kita, di pikiran kita, semua itu dominan negatif. Wah itu pasti ngomongin aku, itu pasti orangnya begini, itu pasti begini. Negatif terus menerus, kenapa? Karena emosi kita itu sakit. Nah kalau emosi kita sakit, cenderungnya pikiran kita jadi negatif. Memandang segala sesuatu dengan ukuran-ukuran negatif. Dan bukan hanya itu, ketika kita menjadi emosinya tidak sehat, apa yang terjadi? Di sana kita menjadi pesimis. Kita menjadi skeptis, mudah ragu, menjadi orang-orang yang tidak memiliki semangat, tidak memiliki pengharapan, tidak ada optimisme di sana, tidak ada semangat untuk berjuang. Kita menjadi letoy, kita menjadi kalah di semuanya. Jadi kalau seseorang itu mengambil keputusan-keputusan yang tidak baik pada waktu dia khawatir, maka hal yang kedua juga menjadikan emosi kita tidak sehat. Bapak Ibu ingat Saul? Ketika dia melihat segala sesuatu kehidupan itu, dia menjadi khawatir karena dia melihat Daud yang begitu hebat, dipuja-puja, kekhawatirannya sangat tinggi. Di sana juga dia ada rasa iri. Tetapi juga Saul mengalami suatu kekhawatiran yang luar biasa berkaitan dengan tahta dia, atau berkaitan juga dengan kelangsungan dari diri dia sebagai seorang raja yang memerintah Israel. Itu menjadi khawatir luar biasa. Dan apa yang terjadi? Karena khawatir luar biasa, emosinya juga kemudian menjadi tidak sehat. Dia menjadi mudah marah. Setiap kali lihat Daud, setiap kali itu juga dia menjadi penuh dengan kebencian. Setiap kali lihat Daud, dia menjadi penuh dengan amarah. Setiap kali lihat Daud, dia selalu ingin membunuhnya. Setiap kali dia lihat Daud, dia merasa seperti terprovokasi untuk melakukan sebuah kejahatan dalam hidup Daud. Kenapa? Emosinya tidak sehat. Nah, waktu emosinya tidak sehat, maka Saul cenderung untuk melakukan sesuatu yang buruk. Akhirnya dia menjadi punya masalah akut. Dia bisa disebut sebagai orang yang kemudian menjadi seorang yang psikopat. Kenapa? Karena jiwanya labil, jiwanya tidak sehat, jiwanya tertekan. Kenapa? Mentalnya sakit, emosinya sakit. Sebab apa? Pengambilan keputusan yang tidak baik. Itu yang menyebabkan kemudian Saul menjadi marah luar biasa kepada Daud. Setiap kali dia melihat Daud, apa yang ada dalam pikirannya selalu hal yang buruk, selalu jahat, selalu negatif, selalu hal-hal yang buruk yang muncul. Jadi kalau emosimu itu tidak baik, ingat baik-baik. Maka engkau pasti akan cenderung menghasilkan hasil karya dalam hati, mulutmu, perilaku, dalam pikiranmu. Itu hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Itu sebuah tanda bahwa sedang tidak sehatnya emosimu, jiwamu, dan mentalmu. Bapak Ibu ingat juga kisah Lea? Ya, Lea adalah istri pertama Yakub karena Yakub ditipu ketika dia menginginkan Ribka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu di sana? Ribka menjadi orang yang begitu sangat tidak dicintai. Lea menjadi seorang istri yang sangat tidak dicintai oleh Yakub. Di sana muncul kekhawatirannya. Maka dia mengalami rivalis bersama-sama dengan adiknya. Nah, sepanjang dari rivalis itu karena dia tidak dicintai oleh suaminya Yakub,
itu yang membuat dia menghadapi rasa frustasi yang tinggi, dan itu memunculkan rasa khawatir yang sangat tinggi. Apakah nantinya anak-anaknya juga akan dicintai? Semuanya Bapak Ibu itu muncul dari kehidupan rasa khawatir yang sangat tinggi. Emosi yang sakit dari Lea itu melahirkan hal-hal yang sangat negatif di dalam diri dia. Bagaimana tidak? Akhirnya dia mendapatkan luka batin yang begitu sangat akut di dalam hidup dia. Dia merasa cemas, luka batin yang sangat tinggi karena perlakuan yang tidak baik dari Yakub. Tapi dia berusaha sedemikian rupa melakukan cara-cara yang juga ada yang tidak baik. Bagaimana caranya dia bisa melepaskan diri dia dari rasa kekhawatiran itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika kita khawatir, hal yang pertama seringkali kita mengambil keputusan-keputusan yang tidak sehat. Dan keputusan-keputusan yang tidak sehat, yang buruk itu yang menyebabkan kemudian rohani kita menjadi sakit. Yang kedua, emosi kita menjadi sakit. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, nah, ketika kita mengambil keputusan-keputusan dengan buruk, maka imbas yang ketiga adalah fisik kita mengalami penurunan dan kita mudah terserang oleh sakit penyakit. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu tulisan-tulisan yang dikeluarkan oleh para medis dan beberapa orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang medis, ya. Nah, mereka berkata demikian, segala penyakit yang ada di dalam diri kita, 70% itu ditentukan dari perasaan oleh khawatir di dalam diri kita. 70% itu ditentukan oleh karena rasa khawatir yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita sebenarnya sedang sakit di dalam fisik kita, jangan-jangan memang kita membiarkan kekhawatiran itu merusak imun tubuh kita, menyerang bagian kekuatan kesehatan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita khawatir, kita menyebabkan dan membiarkan 70% tubuh kita itu dirusak imunnya, dirusak kesehatannya, dirusak kemudian kekuatannya. Jadi jangan khawatir. Karena khawatir itu ketika kita mengambil keputusan-keputusan dengan tidak sehat, itu yang menyebabkan kemudian kita mengalami penurunan kekuatan fisik kita, penurunan kekuatan kesehatan secara fisik itu kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika fisik kita mengalami penurunan, yang di sana terjadi apa? Gangguan sistem saraf kita. Nah, kalau orang itu khawatir, gangguan saraf itu terganggu. Kenapa? Karena biasanya kalau orang khawatir itu gula darahnya naik. Dan ketika gula darahnya naik, apa yang terjadi? Maka dia membawa ke dalam tubuh kita semuanya sebuah produktivitas yang tidak stabil, tidak normal lagi. Jalan ke otak itu kemudian terganggu. Karena apa? Gula darah itu yang menyebabkan kemudian pengentalan darah juga. Sistem oksigen tidak berjalan dengan baik, sehingga otak itu tidak bisa kemudian bekerja dengan baik. Saraf-saraf akhirnya terganggu. Jangan heran kalau kita menghadapi masalah-masalah kekhawatiran, fisik kita, saraf kita menjadi terganggu, peredaran darah juga terganggu, aliran oksigen kemudian ke otak juga terganggu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ada juga penegangan, rasa nyeri di otot. Kenapa? Otot kita menjadi tegang. Karena saraf-saraf menjadi tegang. Jadi kita sakit. Di tulang punggung belakang kita juga menjadi sakit luar biasa. Itu disebabkan kenapa? Karena rasa khawatir yang begitu tinggi itu menggembosi kekuatan kesehatan di dalam diri kita. Dan bukan hanya itu, jantung kita itu berdegupnya begitu kencang. Karena apa? Rasa takut yang begitu luar biasa. Dan itu yang membahayakan kalau jantungnya sudah sakit, mengalami pembengkakan juga kemudian di tubuh kita, di kaki kita, mengalami pembengkakan juga kemudian di bagian organ-organ anggota tubuh kita yang lain. Itu berbahaya sekali. Juga berimbas kepada pencernaan kita menjadi tidak sehat, asam lambung begitu naik, mah yang begitu akut tiba-tiba muncul, dan itu bisa berbahaya. Kalau asam lambung itu naik, itu bisa menutup paru-paru kita, dan tidak sedikit orang yang mati karena asam lambung yang naik. Dan apa yang terjadi lagi? Kepala pening. Kenapa? Aliran darah tidak berjalan lancar. Nah, orang kalau khawatir itu penyebab pertama juga berkaitan dengan fisik dia itu kemudian menjadi lemah, rentan dia kena sakit. Nah, Bapak Ibu, ingat, ketika kita mengalami kekhawatiran, maka yang terjadi di sana adalah sirkulasi jantung, kelenjar di seluruh di tubuh kita, sistem saraf itu kemudian mengalami rusak luar biasa, terganggu luar biasa. Khawatir itu menghasilkan hormon racun yang lebih tinggi di dalam hidup kita semuanya. Dan kalau hormon racun itu lebih tinggi di hidup kita semuanya, yang diproduksi besar-besaran di sana adalah penyakit. Jadi jangan heran kalau kita mengalami rasa sakit yang tinggi, mungkin itu disebabkan karena
rasa rasa khawatir yang begitu dominan, pengambilan keputusan itu yang berimbas kepada masalah-masalah akut di fisik kita semuanya. John MacArthur, ya, beberapa tahun dulu dia pernah berkata demikian. Statistik 80% hingga 85% dari total kasus orang menderita sakit, baik dalam kenyataan atau secara artifisial, ya, itu berhubungan dengan tekanan mental, ya. Tapi menurut John MacArthur itu semua merupakan merupakan penyebab stres, ya. Stres yang kemudian berimbas kepada ketidaktahanan dari sakit fisik kita semuanya. Nah, saat mental kita itu kemudian ternyata lebih banyak tertekan, di sana bakteri-bakteri itu menggantikan sel sehat di dalam hidup kita semuanya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ingatlah baik-baik. Jangan kita menjadi khawatir, karena Yesus itu melarang. Ingat, kalau kita khawatir, kita menjadi orang disersi. Kalau kita khawatir, kita menjadi orang yang tidak percaya sama Tuhan. Kalau kita khawatir, kita menjadi orang yang memberontak kepada Tuhan. Dan hari ini kita belajar satu hal. Ketika kita khawatir, kita seringkali cenderung akan mengambil keputusan-keputusan dengan tidak benar, tidak baik, dan buruk. Dan imbasnya adalah kerohanian kita menjadi sakit, mental dan jiwa kita menjadi sakit, dan yang terakhir, fisik kita terus-menerus akan mengalami penurunan. Jangan kita khawatir. Sekalipun hidup ini penuh dengan pernak-pernik kehidupan yang begitu sangat sulit, mungkin tidak menjanjikan, jangan khawatir. Saya menutup kebenaran firman Tuhan itu dengan ayat di Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Ini berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Menguatkan lagi kepada kami, untuk kami dilarang khawatir. Kekhawatiran mungkin suka datang dalam hidup kami, tapi kami tidak boleh dikuasai. Biarlah kami menjadi orang yang mengambil keputusan dengan baik dan benar untuk kami tidak khawatir. Sehingga pada akhirnya fisik kami sehat, rohani kami sehat, emosi kami sehat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan terus-menerus untuk teman-teman kami, rekan-rekan kami, mitra-mitra kami, sponsor kami. Mereka yang bergumul karena COVID ini di bidang ekonomi, di bidang usaha, di bidang bisnis mereka yang terganggu. Tuhan, Engkau campur tangan. Berkatilah, pulihkanlah usaha mereka, bisnis mereka Tuhan. Engkau memberkati ketika mereka kekurangan modal. Tuhan, Engkau memberkati, cukupkan keuangan mereka. Ketika mereka menghadapi masalah-masalah dan mereka mengalami putus asa, Tuhan kuatkan dan teguhkan supaya mereka memiliki pengharapan. Berikan hikmat Tuhan untuk mereka bisa menerobos dan memberikan jawaban di tengah-tengah situasi ini dengan cara-cara yang datang dari Tuhan, sehingga mereka semuanya bisa memulihkan dan membangun mungkin usaha-usaha yang baru, sehingga pada akhirnya mereka dipulihkan lagi usaha dan bisnis mereka dan masa depan mereka. Kami berdoa juga untuk orang-orang, saudara-saudara kami yang ter-PHK. Tuhan, Engkau menolong mereka, berkati mereka semuanya dengan kebutuhan-kebutuhan keuangan, kebutuhan pakaian mereka, kebutuhan pangan mereka semuanya. Tuhan, Engkau berkati supaya mereka juga bisa memiliki pekerjaan yang baru, yang lebih baik, atau mereka membuka usaha-usaha yang baru Tuhan, dan Tuhan berkati mereka semuanya. Berkati para dokter, berkati suster, mereka yang sedang menghadapi masalah-masalah karena mereka menangani orang-orang yang kena COVID-19 supaya mereka tidak terpapar. Terima kasih untuk Tuhan, antivirus juga yang sudah ditemukan, termasuk di Indonesia kami. Terima kasih untuk antivirus merah putih untuk COVID-19. Tuhan, supaya antivirus ini bisa menjadi saluran berkat bagi bangsa negara kami, sehingga bangsa negara kami ini kemudian semua bisa kena semua mereka disuntik serum antivirus ini, sehingga mereka semuanya bisa terbebas dari COVID-19 dan mereka sangat kuat dengan COVID-19. Tuhan, kami berdoa juga untuk Presiden kami Jokowi, berkati dengan hikmat marifat untuk menangani dan mengelola bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Hikmat datang dari Tuhan. Berkati jajaran kementerian supaya mereka semuanya bisa bersinergi, bekerja sama dengan Presiden kami, sehingga pada akhirnya mereka bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa untuk pemerintah dan negara bangsa negara kami. Berkati juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, terus lindungi, jagai. Kami berdoa supaya bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, dan akhirnya bangsa kami juga menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan kota kami, berkati bupati, berkati juga camat, berkati juga Tuhan untuk kepala desa, kelurahan, Engkau berkati RW, RT, berkati mereka semuanya untuk memerintah kota kami dengan takut akan Tuhan. Berkati usaha dan bisnis yang dikerjakan di kota kami, pulihkan, dan Tuhan biar bisa menggeliat ekonomi di kota kami. Berkati agrobisnis, agrowisata, berkati juga Tuhan niaga, berkati juga peternakan, perikanan, pertanian, juga Tuhan perkebunan, Engkau memberkati semuanya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk
Tuhan, orang-orang yang sedang menghadapi masalah-masalah berat di kota-kota kami, Tuhan Engkau jamah berkati. Berkati gereja-gereja yang ada di Cipanas, dilawat oleh Tuhan, sehingga lewat gerejamu Tuhan ada revival, ada sumbangsih, bukan hanya untuk kebangunan rohani, tapi juga kebangunan ekonomi di kota kami ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk gereja kami berdoa untuk pertumbuhan iman dan rohani jemaat kami. Tuhan Engkau terus-menerus tumbuhkan iman dan rohani. Kami berdoa juga untuk Tuhan pertumbuhan karakter dari jemaat kami, supaya jemaat kami tidak menjadi batu sandungan, tetapi terus-menerus jemaat kami bertumbuh imannya, bertumbuh karakternya. Mereka menjadi kesaksian ilahi, mereka menjadi terang yang sejati, mereka juga menjadi garam yang setengah-tengah kota kami ini Tuhan. Tuhan jadikan jemaat kami menjadi jemaat yang diubahkan, rela diajar, rela dididik, dan mau diajar, dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka bukan lagi menjadi orang-orang pengikut, tetapi mereka menjadi murid yang berani mempraktikkan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang mengalami sakit penyakit. Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan, lawat mereka semuanya. Tuhan kami berdoa untuk kerinduan kami memiliki sebidang tanah, dan kami punya gedung gereja. Tuhan Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya tangan Tuhan terus-menerus akan memberkati gereja kami. Akhirnya keluargaku yang kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita dan kutuk kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita, sehingga kita tak bercacat celah di hadapan Bapa kita di surga. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulang dan bagikan berkat itu kepada banyak orang, baik berkat rohani, berkat jasmani, supaya mereka bisa melihat Kristus yang ada di dalam hidupmu, dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Pulanglah, dan damai sejahtera Allah menyertai kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.